Juli tahun 2022, aku memutuskan untuk membuat video ini. Kisah ini mengenai seorang pedagang sembako di Pasar Alas Kusuma, Ungasan, Kuta Selatan, Bali. Pak Angga, begitulah orang-orang kerap memanggil beliau. Pria kelahiran tahun 1972 ini sudah 15 tahun menggeluti bidang usaha perdagangan sembako. Sebagai seorang pedagang, untung dan rugi merupakan hal wajar bagi beliau. Namun, pada suatu hari, ada insiden yang membuat Pak Angga terdampak akibatnya. Di suatu hari yang cerah, tinggallah seorang pengusaha warung makan, sebut saja Bu Siti dan anaknya. Ya, nama anaknya sudah pasti Siti. Bu Siti meminta anaknya pergi ke pasar untuk membeli cabai di warung langganannya, yaitu warung Pak Somad. Siti pun bergegas pergi ke warung untuk membeli cabai sebanyak 3 kilo dengan harga 30.000 per kilonya yang diminta oleh ibunya. Sesampainya di warung Pak Somad, Siti pun membeli cabai. Pak Somad pun memukus cabai untuk Siti. Namun Pak Somad hanya memberikan, ya betul, 1 kilogram cabai untuk Rp90.000. Siti yang tidak tahu apa-apa langsung bergegas kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Siti pun memanggil ibunya. Dan betapa kagetnya sang ibu ketika mendapatkan cabai dengan harga yang sangat mahal itu. Alih-alih mendengarkan penjelasan Siti, sang ibu pun bergegas ke warung untuk menemui Pak Somad yang diduga menipu anaknya itu. Sesampainya di warung, Bu Siti akhirnya bertemu dengan Pak Somad dan tidak terima dengan harga cabai yang sangat meroket ini. Alih-alih mendengarkan penjelasan Pak Somad, Bu Siti yang sudah naik darah pun akhirnya memicu perdebatan yang sangat besar. Saya tuh maunya setengah kilo kayak atau berapa? Emang harga cabai mahal. Kan saya ngerti ya. Oh udah. Gimana saya mau balik sama saya Pak? Nggak mau. Juga saya mau saya. Pada akhirnya, kenaikan harga cabai pun akhirnya menjadi hot issue di Indonesia. Dan penyebabnya ternyata Pemirsa, sudah sepekan terakhir terjadi kenaikan harga cabai yang signifikan sebesar 15% di seluruh penjuru pasar tradisional. Kenaikan sepekan terakhir terjadi pada cabai merah rawit, cabai merah keriting, cabai hijau, dan cabai besar. Melonjaknya harga cabai di berbagai daerah salah satunya disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu, sehingga hasil panen cabai menjadi berkurang. Kondisi inilah yang berdampak pada harga cabai di pasaran menjadi meroket. Berdasarkan isu kenaikan harga cabai tersebut, Pak Angga pun menjadi salah satu pedagang cabai yang terdampak dari meroketnya harga cabai akibat cuaca yang tidak menentu ini. Akhirnya, kami pun memutuskan bergegas pergi ke lokasi TKP untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan. Kami dari Politeknik Negeri Bali ingin melakukan wawancara terkait dengan isu kenaikan harga cabai di pasar. Sebelumnya di sini dengan Bapak siapa nih? Pak Angga. Pak Angga ya. Mau bertanya Pak, untuk kira-kira harga cabai sebelum kenaikan itu berapa ya Pak? Kalau sebelum kenaikan itu berkisar 30, 25, 30. 25 sampai 30 ya. Tergantung jenis cabai. Sebelumnya Bapak udah tahu berita tentang kenaikan harga cabai Pak? Ya, karena kita selalu berhubungan dengan cabai, dengan barang ini pasti tahu. Oh, Setiap hari. gimana perasaannya Bapak setelah mengetahui harga cabai itu naik Pak? Kalau dari penjual, kita sih bilang prihatin juga ya. Kita juga kalau senangnya sih tidak begitu senang ya, cuman yang lebih banyaknya prihatin. Karena di mana prihatin kita terhadap pembeli. Karena pada saat harga cabai murah, mereka kalau beli cabai kan dengan uang sedikit bisa lebih banyak.
Sedangkan kalau sekarang dengan uang sedikit, dengan uang banyak dapat barang sedikit. Berapa kilo cabai yang biasanya Bapak stok per hari ini sebelum kenaikan? Sebelum kenaikan sampai 15. Sampai 15 kilo. Kita rata-rata 15 kilo. Kemudian dari cabai yang Bapak stok itu per harinya itu terjual berapa ya Pak? Berapa kilo? Kalau pada Berapa saat kilo? cabai murah itu ada 10 sampai 12. Ya. Berarti kisaran 12 kilo Pak ya 12 kilo, rata-rata. ya, kurang lebih. Lalu setelah kenaikan harga cabai Iya. yang sekarang naik melonjak itu tuh Bapak menjual harga cabainya itu dengan harga berapa per kilonya Pak? Sekarang kalau umumnya harga di pasar di sini 88 sampai 90. Paling tinggi 90 kilo Pak. Lalu dari kenaikan harga cabai itu Bapak nyetoknya berapa jadi per kilo? Sama seperti biasa. Sama. Berarti 15 kilo. 15 Sampai 15 kilo. Karena apa namanya kebutuhan orang itu sampai segitu. Ya. Lalu yang terjual berapa Pak dari 15 kilo itu? Sama juga. seperti Oh, sama ya. sebelumnya. Sekitar 12 kilo ya. Ya. Lalu apakah terdapat biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut cabai ke pasar Pak? Seperti biaya angkut? Mungkin outnya itu yang Iya. udah pasti. Karena kita kan ngambilnya kan di sentral ya, Iya. di pasar besar. Jadi kita ke sana ada perlu biaya transportasi karena kita pakai armada juga. Kira-kira berapa Pak? Per hari sekali angkut ya, Iya. sekali angkut karena kita juga di sana perlu biaya buruh 100 ribuan. 100 ribuan. Ya. Akhirnya setelah kami melakukan wawancara kepada Pak Angga, kami pun kembali pulang untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena yang terjadi akibat kenaikan harga cabai di Pasar Alas Kusuma ini. Halo kawan, sekarang kita akan membahas mengenai aplikasi perilaku produsen cabai dalam pasar persaingan sempurna di Pasar Alas Kusuma berdasarkan video yang telah ditayangkan sebelumnya. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar dengan banyak penjual dan pembeli yang produknya bersifat homogen, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Nah, berdasarkan cuplikan video tadi, maka diketahui bahwa harga sebelum kenaikan atau P1 yakni sebesar Rp30.000, harga setelah kenaikan atau P2 yakni sebesar Rp90.000, kuantitas penawaran sebelum kenaikan atau QS1 yakni sebesar 12 kg, kuantitas penawaran setelah kenaikan atau QS2 yakni sebesar 15 kg, kuantitas permintaan sebelum kenaikan atau QD1 yakni sebesar 12 kg, dan kuantitas permintaan setelah kenaikan atau QD2 yakni sebesar 10 kg. Sehingga perhitungan mencari titik seimbang adalah sebagai berikut. Pertama, mencari fungsi penawaran terlebih dahulu dengan rumus P-P1 per P2-P1 sama dengan Q-Q1 per Q2 Q1. Kemudian, komponen yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus sehingga menjadi P-30.000 per 90.000 30.000 sama dengan Q-12 per 15 min 12 sehingga didapatkan P-30.000 per 60.000 sama dengan Q-12 per 3. Lalu dilakukan perkalian silang sehingga menjadi 3 dikali P-30.000 sama dengan 60.000 dikali Q-12. Setelah dioperasikan maka menjadi 3P plus 630.000 sama dengan 60.000 Q. Kemudian persamaan fungsi penawaran akan menjadi 60.000 Q min 3P sama dengan 630.000. Kemudian setelah mendapatkan fungsi penawaran, dilanjutkan dengan mencari fungsi permintaan dengan rumus sebagai berikut. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kemudian komponen yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus sehingga menjadi P min 30.000 per 90.000 min 30.000 sama dengan Q min 12 per 10 min 12 sehingga didapatkan P min 30.000 per 60.000 sama dengan Q min 12 per min 2. Lalu dilakukan perkalian silang sehingga menjadi min 2 dikali P min 30.000 sama dengan 60.000 dikali Q min 12. Nah, setelah dioperasikan maka menjadi min 2P plus 780.000 sama dengan 60.000 Q. Kemudian persamaan fungsi permintaan akan menjadi 60.000 Q plus 2P sama dengan Rp780.000. Nah, setelah mendapatkan fungsi permintaan dan penawaran, selanjutnya kita akan mencari titik keseimbangan pasar dengan cara melakukan eliminasi dan substitusi pada fungsi tersebut.
Untuk mencari titik keseimbangan pasar, cara pertama yang dilakukan yakni eliminasi. Eliminasi dilakukan pada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yakni 60.000 Ki min 3P sama dengan 630.000. Persamaan 2 yakni 60.000 Ki plus 2P sama dengan 780.000. Setelah dioperasikan, maka didapatkan 5P sama dengan 150.000. Maka nilai P yakni 30.000. Setelah mendapatkan nilai P, maka dilakukan proses kedua yakni proses substitusi. Substitusi nilai P ke persamaan 2. Persamaan 2 yakni 60.000 Ki plus 2P sama dengan 780.000. Kemudian masukkan nilai P sehingga menjadi 60.000 Ki plus 2 dikali 30.000 sama dengan 780.000. Setelah dioperasikan, maka didapatkan 60.000 Ki sama dengan 720.000 sehingga didapatkan nilai Ki sama dengan 12. Setelah mendapatkan nilai P dan Ki, maka titik keseimbangan pasar berada pada titik 12,30.000 atau Ki sebesar 12 kg dan P sebesar Rp30.000. Setelah mendapatkan titik keseimbangan pasar, maka grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada grafik, garis vertikal menunjukkan harga cabai per kg yang disimbolkan dengan huruf P, lalu garis horizontal menunjukkan kuantitas cabai per kilogram yang disimbolkan dengan huruf Q. Nah, rekan-rekan lihat pada slide terdapat dua grafik, yaitu grafik A dan grafik B. Pada grafik A yakni pasar persaingan sempurna, di mana dalam kasus ini yakni pasar Alas Kusuma. Grafik ini menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Bisa dilihat pada grafik A, keseimbangan pasar terdapat pada titik E atau equilibrium, yang mana itu merupakan pertemuan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Titik equilibrium terletak pada harga cabai sebesar 30.000 dengan kuantitas cabai sebesar 12 kg. Lalu pada grafik B yakni perusahaan persaingan sempurna, di mana dalam kasus ini yakni produsen cabai. Bisa dilihat pada grafik, garis lurus mendatar atau horizontal sebesar 30.000 menyatakan kurva permintaan yang dihadapi produsen selalu berbentuk garis lurus mendatar atau horizontal dengan harga yang sama dengan pasar. Dikarenakan harga ditentukan oleh pasar, maka dari itu produsen tidak bisa menentukan harga pasar sendiri. Sehingga karena harga tidak berubah, maka tambahan keuntungan dari setiap tambahan satu unit produk yang terjual selalu sama dengan harga produk. Dengan demikian, D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai keseimbangan jangka pendek pasar persaingan sempurna, di mana keseimbangan jangka pendek pasar persaingan sempurna tercapai apabila produsen mendapatkan keuntungan maksimum dalam jangka waktu pendek ataupun produsen mengalami kerugian minimum dalam jangka waktu pendek. Nah, produsen cabai yakni Pak Angga memperoleh keuntungan maksimum dalam jangka pendek ketika harga cabai belum mengalami kenaikan yakni pada harga 30.000 per kilogram dengan kuantitas 12 kg. Dapat dilihat pada grafik, terdapat garis horizontal D sama dengan P sama dengan MR yang menunjukkan garis keseimbangan pasar. Kurva MC menunjukkan biaya marginal, serta kurva ATC menunjukkan biaya rata-rata. Kurva permintaan pada persaingan sempurna jangka pendek sama dengan harga pasar atau sama dengan penerimaan marginal, yang bisa dilihat pada grafik yang berbentuk garis lurus horizontal D sama dengan P sama dengan MR. Lalu, kurva penawaran produsen cabai sama dengan biaya marginal atau MC tepatnya pada saat posisi naik ke atas yang berada di atas kurva ATC. Keuntungan maksimum jangka pendek terpenuhi ketika MC sama dengan MR, sehingga pada grafik dapat dilihat pada titik E di mana kurva MC bersinggungan dengan MR dan pada saat itu posisi MC dalam keadaan naik. Lalu titik A merupakan titik yang memenuhi syarat yakni biaya marginal MC lebih besar daripada biaya rata-rata atau ATC. Di mana pada titik A biaya marginal terletak pada harga 30.000 yang lebih besar daripada biaya rata-rata yang terletak pada harga 20.000. Kemudian ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal sehingga didapatkan garis PA. Hasilnya dengan harga sebesar 30.000 dan output sebanyak 12 kg, Pak Angga akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar area CEBA atau area diwarnai kuning pada grafik. Dalam kasus ini, diketahui bahwa harga cabai di pasaran mengalami kenaikan signifikan dikarenakan cuaca yang tidak menentu sehingga hasil panen cabai menjadi menurun. Pada kasus kali ini, kita akan melakukan analisis terhadap kerugian minimum bagi produsen cabai tersebut. Prinsipnya simpel seperti ini, produsen rela mengalami kerugian jangka pendek asalkan biaya variabel atau VC yang dikeluarkan oleh produsen dapat tertutupi oleh hasil penjualan mereka. Dilihat pada grafik, di mana grafik keseimbangan jangka pendek pasar persaingan sempurna itu kerugian minimum ini terdapat pada garis horizontal D sama dengan P sama dengan MR yang menunjukkan garis keseimbangan pasar. Untuk kurva MC itu menggambarkan biaya marginal atau marginal cost. Kurva ATC menggambarkan biaya rata-rata, sedangkan untuk kurva AVC itu menggambarkan biaya variabel rata-rata. Nah, seperti yang dipaparkan,
Keuntungan maksimum jangka pendek itu terpenuhi ketika MC sama dengan MR, sehingga pada grafik dapat dilihat pada titik E di mana kurva MC itu bersinggungan dengan MR, dan pada saat itu juga posisi MC dalam keadaan naik. Berdasarkan cuplikan video tadi, harga kenaikan cabai itu mencapai Rp90.000, sehingga pada grafik ini ATC akan berpindah dari titik F yaitu menjadi harga Rp90.000 dengan kuantitas yang sama yaitu 12 kg, di mana dapat dilihat pada grafik juga harga jual itu lebih rendah daripada ATC, dan di mana harga tersebut bersinggungan di titik terendah ATC yaitu titik F. Nah, dari titik F ini ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal dan didapatkan garis FG, dan hasilnya area CEFG merupakan area kerugian minimum jangka pendek yang dilihat pada area berwarna kuning. Nah, produsen cabai atau Pak itu juga mengatakan bahwa terdapat biaya angkut yang ia keluarkan untuk mengangkut cabai-cabai ke pasar yang ditunjukkan pada kurva AVC. Nah, berdasarkan dari analisis yang telah kami paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa titik keseimbangan pasar atau equilibrium berada ketika harga cabai sebesar Rp30.000 dengan kuantitas sebanyak 12 kg. Yang kedua, sebelum kenaikan harga cabai sebesar Rp30.000 dengan Pak Angga menyediakan cabai sebanyak 12 kg, ia akan mendapatkan keuntungan maksimum jangka pendek. Jika dilihat pada grafik, keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Angga dapat digambarkan pada area CEBA. Yang ketiga, setelah kenaikan harga cabai sebesar Rp90.000 dengan Pak Angga menyediakan cabai sebanyak 12 kg, ia akan mengalami kerugian minimum jangka pendek. Jika dilihat pada grafik, kerugian minimum yang diperoleh Pak Angga dapat digambarkan pada area CEFG. Nah, itu tadi merupakan analisa serta pembahasan mengenai keseimbangan jangka pendek pasar persaingan sempurna pada produsen cabai di Pasar Alas Kusumo. Saya Adi, Saya Jian, Saya Anggi, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Sudah sepekan terakhir, salah ulang. adanya Udah, ini bagus banget ada dekorasinya.